Jazakallah khairan, hatur nuhun sama Bang Oeng. Udah lama belum join lagi, sekarang udah join, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Summa amma ba'du. Bapak-bapak haji, jamaah Masjid Jami' Baitur Rahim Pengasinan yang dimuliakan Allah. Karena kita ini ibadah itu disyaratkan secara mutlak mempersembahkan niatnya hanya kepada Allah. Mari kita pasang niat masing-masing, tidak terkecuali saya panelis ya, pemateri, bukan karena pengen populer atau sebatas wah ini sudah terjadwal rutin sebulan sekali sudah dihubungin oleh ya Bapak Haji Asep Yayan gitu, bukan. Memang kita semua mempersembahkan ibadah menuntut ilmu ini niatnya setulus-tulus niat karena Allah ya. Pak Haji juga bukan karena nggak enak atau daripada di rumah juga saya tidur juga belum bisa, ya udahlah mendingan dengerin kajian, bukan ya. Atau karena udah rutin juga Rabu malam Kamis sepekan sekali dengan ustadz pemateri yang berbeda, saya hadirlah, enggak begitu. Kita mau ibadah sama Allah. Di antara ibadah mulia itu tolabul ilmi, menuntut ilmu, gitu ya. Kemudian di antara misi besar tolabul ilmi adalah tafaqquh fiddin, supaya agama Islam yang kita yakini, kita anut, kita amalkan ini utuh kita dapatkan. Enggak kok sepenggal-sepenggal, mulung sana mulung sini, mencuplik sana mencuplik sini, enggak begitu. Islam itu ya berurutan dari awal, pertengahan sampai khatam begitu ya. Mudah-mudahan ya Allah menerima ikhlasnya niat hati kita. Amin. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk semua keluarganya, seluruhnya sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan Allah, dicurahkan Allah rahmatnya lahir batin dunia akhirat untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, kemudian jiran tetangga, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan segenap kaum muslimin, serta kita pun berkesempatan mendapatkan asy-syafa'atu al-uzmatu, doa pertolongan yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk Nabi persembahkan kepada umatnya. Semoga kita semuanya tanpa terkecuali diperhitungkan terdaftar di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak haji yang dimuliakan Allah, saya sapa dulu dari Abah Haji Yahya, kemudian Bapak Haji
para sesepuh yang saya nggak hafal nama, hanya kenal badan, kenal wajah. Kemudian Fadilatul Ustadz Haji Ramdhani SAG yang diamanahkan Allah jadi Roisul Masjid, ya, pengelola di sini, ketua. Juga jajarannya di sini ada Pak Haji Purwanto. Nama beliau itu Purwanto, panggilannya Ipung. Betul kan ya Pak Ipung ya? Purwanto. Terus ya di sini Bang Oweng juga, alhamdulillah, ya, yang jadi moderator. Bapak RW Pak Haji Jono dan jajarannya yang hadir. Kemudian kalau ada di sini ya Bapak Kadus dan jajarannya, Bapak RT dan jajarannya, cuma tadi sepi peminat, killatur rijal. Pak RT-nya nggak ada, kata Pak RW-nya gitu kan. Pada Badung bawahan gue gitu. Gue aja nyontohin yang baik, yang bener hadir di sini gitu. Nggak apa-apa ya. Kalau kata Nabi, saatan-saatan. Jadi memang ada masanya orang itu punya uzur. Mungkin hujan tadi dijadikan uzur, alasan, terlalu banyak alasan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak apa-apa lah. Kita tetap husnudzon billah, bersangka baik kepada Allah, keadaan-keadaan saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, gitu aja ya. Nggak usah kita ketat-ketat amat gitu ya. Karena ada masanya kita juga suatu saat melempem gitu, bahasa agamanya futur, lagi yankusu, berkurang keimanan kita, terus rasanya mualas banget ngapa-ngapain gitu ya, yang wajib aja malas, boro-boro yang sunah-sunah gitu. Tapi kalau ada yang nanya, Ustadz, nuntut ilmu kayak gini wajibnya itu fardu ain atau fardu kifayah? Gimana itu Bang Weng? Fardu ain, nggak bisa diwakilkan. Ya, wajib yang terwakilkan namanya fardu kifayah, dicukupin sebagian hadir, maka gugur kewajiban yang lainnya yang tidak bisa hadir. Itu bukan menuntut ilmu. Itu kayak penyelenggaraan jenazah gitu-gitulah ya. Kalau ini mah kewajiban setiap individu muslim. Tapi jangan juga, wah Ustadz, berarti itu yang nggak hadir-hadir tuh dosa. Enggak lah, kalau dia ada uzur gitu ya. Tapi kalau sengaja nggak mau datang ke majelis ilmu, majelis taklim, berulang terus menerus, nah itu resiko buat yang bersangkutan. Tapi kalau memang ada keperluan, waktunya belum pas, ya nggak apa-apa. Ustadz, gimana kalau saya ngaji dengar rekaman-rekaman yang ada di YouTube atau live streaming, walaupun tidak bisa komunikasi dua arah dengan pematerinya, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma yang dimotivasi ulama ngaji itu kayak begini, majelis muwajahah, yang ya langsung bertatap muka, begitu. Upayakan begitu, karena nanti kalau sering-sering ngajinya online, sementara kemampuan pemahamannya masih kurang, itu kita dapatin riwayat siapa yang suka ngaji otodidak, gitulah bahasanya, atau suka ngaji menyendiri, maka gurunya siapa? Setan. Gurunya setan nanti. Artinya gini, ngajinya bagus tapi pemahamannya bisa nggak bagus nanti penyerapannya. Gitu. Beda kalau udah punya ilmu-ilmu dasar yang mumpunin, sehingga bisa menyerap itu pernyataan-pernyataan, statement atau penyampaian dari panelis, ya, dai pemateri. Tapi kalau kita masih sangat terbatas literasi, referensi, rujukan, pembacaan kita terhadap kitab-kitab ulama, lah itu nanti main simpulkan sendiri aja kita Bang Oeng. Repot nih urusannya. Itu yang dimaksudkan nanti gurunya setan, akhirnya tersimpang nanti pemahaman dia, padahal sebenarnya sang ustadz pemateri tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang dipahaminnya seperti ini gitu. Terus dengan lancangnya disampaikan ke orang, ente ini salah ini gini, aneh dengar itu ustadz fulan waktu di YouTube itu dia bilang begini, wah
Padahal enggak rinci kita, enggak utuh kita memahaminya. Begitu ya. Nah, maka hadirlah kayak gini. Nanti ada bahsul masail, tanya jawab ya tanya. Itu ya, walaupun keluar dari materi yang disampaikan, nggak apa-apa. Nggak harus sesuai materi. Ahlan wa sahlan santri as-shalah, ada Haji Azmi. Wah, itu adik saya dia ini dari Jambi, ya kan Azmi ya? Sebelahnya siapa itu? Namanya siapa? Aldi? Dandi. Oh ya, Dandi itu dandanah itu artinya ya ini bahasa Arabnya ada itu. Dandanah itu gini. Apa namanya, kalau orang Jawa bilang gremeng. Gremeng itu ngomong ora patek jelas. Wah, Ustadz ini tambah nggak jelas ngomong apa ini. Jadi ngomong yang nggak begitu jelas tapi punya maksud yang baik, itu namanya dandanah. Ini contoh nih di hadis sahih nih beneran. Ya, kamu tadi baca apa kata Nabi? Selesai sholat, maksudnya selesai tahiyat sebelum salam. Itu kamu kok kayak ngeremeng gitu. Kamu baca apa tadi? Saya minta semoga Allah memasukkan saya ke surga, saya selamat dari neraka. Nabi bilang gini, lah memang seputar itulah dandanah kami. Nah, itu dandanah. Bahasa Arab itu dandanah, dandi itu. Memang seputar itulah kami memohon secara gremeng ngomongnya, nggak jelas. Nah, itu namanya dandana. Jadi dandi itu ya mungkin orang tuanya dulu ya walaupun nggak paham banget bahasa Arab udah dandana. Jadi lirihan, nah, ngomong yang lirih memohon kebaikan itu namanya dandana. Bahasa Indonesianya dandi, jadi nama dia tuh. Itu ilmu cocok logi saya aja. Tapi beneran loh, dandana itu bahasa Arab. Ya. Saya mau bersangka baik aja sama Adinda Haji Dandi. Amin. Ya. Terus sebelum kita lanjutkan ngaji fikih kita, sekarang ini tunggu Bu. Tanggal berapa ini? Saya mau lihat dulu tanggalan ya. Tunggu. Bukan, saya mau sinkronkan dengan bulan Muharram. Nanti insya Allah hari Sabtu tanggal 9 Muharram, berarti 5 Juli ya. Terus hari Minggunya tanggal 6 Juli 10 Muharram. Karena kita di bulan Muharram, saya mau kasih tahu ya. Nanti nih kalau perlu begini, yang model puasa sunnah tahunan begini, kita pakai gerakan puasa sunnah. Kayak puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah udah berlalu. Pahalanya atau fadilahnya lebih tepat, keutamaannya dosanya setahun sebelum tanggal 9 Dzulhijjah dan setahun setelahnya diampunkan oleh Allah berdasarkan doa harapan Nabi. Mudah-mudahan kemarin kita sehari sebelum ya 10 Dzulhijjah kita puasa sunnah hari Arafah. Alhamdulillah dosa kita udah 2 tahun aja dihapuskan Allah. Amin. Nah, berkaitan dengan puasa sunnah Asyura. Asyura itu artinya hari ke-10. Gitu ceritanya. Udah nanti ya tepatnya tanggal 6 Juli hari Minggu. Insya Allah puasa aja kita. Kalau perlu sahurnya di grup-grup itu. Nah, Pak Ipung kan ada grupnya MJB ya, pengurus atau jamaah. Bangunin tuh. Sahur. Ustadz ngingatin loh waktu kajian kita. Ini disuruh Nabi walaupun sunnah. Tahu nggak puasa sunnah Asyura itu sebelum tahun kedua Hijriyah diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi masih di fase Mekah. Itulah puasa yang pertama dalam sejarah syariat Islam. Dan itu wajib dulu itu tanggal 10 Muharram itu. Masih fase di Makkah itu 13 tahunan itu. Sebelum dibatalkan oleh syariat tahun kedua Hijriah, 2 tahun berada di Madinah, turunlah syariat surat Al-Baqarah ayat 100 ya 83
3 dan 185. Faman syahida minkumus syahra, siapapun yang menjumpai hilal 1 Ramadan falyasumhu, maka wajib baginya berpuasa 1 bulan. Sebelum itu turun puasa wajib Nabi Muhammad SAW itu tanggal 10 Muharram. Kemudian jadi sunnah muakkadah, puasa sunnah yang sangat dimotivasi, ya. Itu di hadis Sahih Muslim, ya. Siapa yang berpuasa tanggal 10-nya saja setidaknya, maka dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Nanti hari Minggu ya, minimal itu. Yang ideal juga puasa Tasu'a tanggal 9-nya. Berarti hari Sabtu tanggal 5 Juli. Kenapa? La in bakitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Sahih Muslim. Diomongin orang-orang, Nabi, kita kan puasa nih tanggal 10 Muharram. Iya. Ini di Madinah ini kan banyak orang Yahudi. Oh, terus kenapa kata Nabi? Itu mereka juga pada puasa tanggal 10 Muharram ini. Kenapa mereka puasa? Ya karena mereka mengagungkan momentum mereka diselamatkan oleh Allah ya dari kejaran kepungan Fir'aun dan kaum Kipti. Jadi momentumnya kejadian Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dan menyelamatkan Bani Israel. Di antara Bani Israel itu ya orang Yahudi itu. Jadi mereka memperingatinya Nabi dengan puasa juga. Oh begitu. Wah, kita harus beda dengan mereka. Maka kalaulah tahun depan aku nanti dikasih Allah usia masih hidup, kita semuanya puasanya jangan tanggal 10 aja. Tanggal 9 dan 10. Ustadz, kalau saya 10 aja boleh nggak? Boleh kata ulama. Ustadz, kalau saya 9 aja boleh nggak? Nggak ada pembahasannya. Justru nggak ada 9-nya doang. Walaupun hadisnya sahih berupa cita-cita Nabi, tapi nggak ada ulama yang udah boleh 9-nya saja, nggak ada. Tapi kalau 10 saja, wah itu ada hadisnya sesuai perbuatan Nabi. Terus kalau 9-10 itulah cita-cita dan perbuatan Nabi. Cita-citanya tanggal 9, perbuatan Nabi tanggal 10. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dia bilang 3, 9, 10 dan 11, berarti Sabtu, Minggu dan Senin, tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7. Tanggal 7-nya sekalian diniatkan nanti puasa sunnah Senin juga 3 hari. Begitu. Itu hadis riwayat Ahmad. Maksudnya Abdullah bin Abbas itu dia ada membawa riwayat itu, ya, mengantisipasi. Ya, bisa jadi tanggal 9-nya meleset di tanggal 10, tanggal 10-nya meleset di tanggal 11. Kalau dikerjakan 3 hari, tetaplah salah satu yang meleset itu ya tetap akurat jadinya. Misalnya gini maksudnya. Misalnya dia kerjakan, ya kita nanti gini nih, Sabtu, Minggu, Senin. Ternyata tanggal 9-nya tuh justru di hari Minggu, bukan di hari Sabtu. Sementara tanggal 10-nya justru di hari Senin, ya tetap aja kita dapat 9 dan 10-nya. Karena kalau melesetnya itu pasti ke depan, gak bakalan ke belakang. Makanya dijagakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kalau bisa puasanya yang paling sempurna 3 hari. Ya, nanti kamu juga dapat pahala puasa 3 hari di setiap bulan Islam setidaknya. Juga kalau meleset tanggal 9-nya justru di tanggal 10, tanggal 10-nya justru di tanggal 11, ya dalam memperhitungkan waktunya, kamu tetap dapat tanggal 9 dan 10-nya. Nah, itu hadis riwayat Ahmad, sumu yauma asyura'a, berpuasalah di tanggal 10-nya kata Nabi, ya, tapi wa khalifu fihi al-yahuda, berbedalah dengan hari atau tanggal puasanya orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasain juga sehari sebelum tanggal 10 dan sehari setelah tanggal 10. Berarti 9, 10 dan 11. Berarti 5, 6, 7 Juli, Sabtu, Minggu dan Senin. Kira-kira Bang Oeng mau nggak ini? Insya Allah apa? Bang Oeng ini puasanya bukan puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak puasa, tapi puasa ini dalam tanda kutip Nabi Adam.
yaitu ada makanan nggak puasa, kalau nggak ada makanan maka puasa. Itu kata orang Jawa, Pak Ipung, akeh tunggali. Kalau kayak gitu mah banyak, giliran ada makanan ora sido poso, nggak jadi puasa. Ngupi ya. Ya insya Allah ya Pak Ipung, Ustadz Haji Ramdhani, Bang Oeng, Abah Haji Ayah, ingatin itu santri asolah, apalagi kalau santri itu ya, santri itu kami dulu di pondok ya malah puasa Nabi Daud gitu. Sekarang aja downgrade saya ini. Dulu waktu mondok-mondok malah semangat puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, terus saja begitu berapa tahun itu ya. Nah, setidaknya puasa-puasa kayak gini ya kita manfaatkan, insya Allah ya. Oke, kita udah niat nih. Nah, nanti kalaupun Allah belum izinkan, yang penting pasang niat dulu udah dapat pahala. Tapi jangan kurang ajar. Oh kata Ustadz itu yang penting kan niat dulu. Walaupun udah ada niatan nggak puasa, yang penting aku pasang niat aja dulu gitu kan. Oh nggak gitu. Ini memang niatnya mudah-mudahan nanti mau puasa. Nih Pak RW kita Jijono juga nanti ngingatin, ayo pada puasa sunnah, ayo Sabtu Minggu. Tapi Ustadz nanti hari Minggu di sini ada kajian gitu. Terus sama Abdul Goni dihidangin pula entah apa-apa lagi. Sarapan bareng lagi di situ hari Minggunya. Hari Minggunya gitu kan. Gimana itu Ustadz ya? Ya sekali-sekali lah. Ya, kita ini udah umur udah semakin dekat menuju bertemu dengan Allah secara hari kiki lewat ajal kematian kita masing-masing. Mosok ya puasanya cuma Ramadan doang setahun sekali. Cobalah puasa-puasa sunnah yang fadilahnya juga utama besar-besar ya, dikerjakanlah ya. Sudah, sebelum ada polemik, saya dilaporkan ini khutbah Jumat kemarin mungkin ada kekurangan rukunnya katanya. Terus saya diminta koreksi redaksi atau konten atau isi khutbah yang dibacakan khotibnya itu ya, minta dikoreksikan. Kita pakai 2 mazhab aja ya, atau saya jelaskan 4 mazhab ya, saya punya rujukannya nih. Dah 4 mazhab aja biar pada tahu juga ilmunya. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit, wafatnya tahun 150 Hijriah. Ketika dia wafat lahir Imam Syafi'i. Maka kata ulama, digantikannya seorang ulama besar dengan seorang bayi yang juga bakal jadi ulama besar. Wah gitu. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah, wafatnya tahun 204 Hijriah ya. Nah, wafatnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya namanya Hanafi. Kalau dia rukun khutbah, terutama khutbah yang sakral, khutbah Jumat dan khutbah yang lain, 2 hari raya, 2 gerhana, minta hujan istisqa. Itu kalau menurut mazhab Hanafi ya, dia lebih longgar. Jadi secara umum kata ulama Hanafiyah sendiri enggak terlalu ketat berapa jumlahnya. Begitu. Ya, karena memang lebih longgar. Yang penting cukup, mencukupin, bahkan nggak ketat-ketat, nggak sampai bilang ini rukun banget, kalau nggak sah gitu-gitulah ya. Zikrullah, zikir kepada Allah, ya. Diantaranya ada pujian-pujian, ya, tasbih-tasbih, ya termasuk innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, begitu-gitulah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dan itu sebelum pelaksanaan sholatnya begitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan bebas. Bahasa Arab itu keutamaan. Oh ya ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, Bapak Haji Nanang juragan embe. Biar semangat kita ini. Soalnya beliau udah datang belakangan, mau lihat mukanya ngantuk kayak gitu. Kata orang Padang, mangan tua aden, saya ngantuk, lalok lah tidur sana gitu kan. Nah, mungkin dia lelah kata Bang Oeng. Wah, ya, puitis bahasanya. Kemudian dihadirin oleh jamaah yang sah untuk menghadirin, dan tidak juga ketat masalah jumlahnya, minimal 40 jamaah yang balik-balik, enggak juga.
Ya, ulama yang menjelaskan Imam Abu Hanifah sendiri namanya Nu'man bin Thabit, dan ulama Hanafiyah Ibnu Abidin. Ya, rujukan kitabnya Al-Hidayah, Raddul Mukhtar, dan Badai As-Sanai. Terus mazhab Maliki, ya, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, wafatnya tahun 179 Hijriah. Ya, ini Imam Darul Hijrah. Jadi dia dari kecil, masa remaja, dewasa, terus di Madinah aja, nggak kemana-mana Imam Malik ini ya. Dan yang pertama sekali mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab, ya, dihimpun, namanya Al-Muwatta, kitabnya ya. Dia menetapkan mazhab Maliki, termasuk Imam Maliknya sendiri, itu 4 rukunnya. Pujian kepada Allah, ya pokoknya pujian itu innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya pokoknya begitulah, lafal-lafal alhamdu. Kemudian berselawat kepada Nabi. Udah itu wasiatut taqwa yang ketiganya, dan membaca 1 ayat dari Quran, terserah surat apa, ayat berapa gitu. Ya, itu yang rukun menurut mazhab Maliki, ada 4. Pujian kepada Allah, berselawat kepada Nabi, wasiat taqwa, membaca ayat Quran. Nah, kalaupun ada tambahan, sebisanya disampaikan bahasa Arab. Kalau memang khotibnya mampu dan makmumnya juga paham. Begitu. Ini ada yang salah paham mazhab Maliki. Wah, itu yang utama pakai bahasa Arab. Tapi masalahnya khutbah itu artinya ceramah. Ceramah nggak dipahamin sama mustami'un, para pendengar audien. Ya, ceramah apaan itu walaupun bahasa Arab? Kan ada itu khutbah-khutbah bahasa Arab, kan tahu kan? Pernah ya? Cepat banget. Innal hamdalillahi nahmaduhu ya barakallahu li wa lakum fastaghfirullah innahu. Wah, seneng banget itu. Tapi kagak ngerti kabeh itu jamaah. Yang penting terus khotib. Wah, mantap, 5 menit kelar 2 khutbah. Gitu. Ini juga nggak dikendakin sebenarnya dalam mazhab Maliki. Maksudnya yang utama bahasa Arab kalau khotibnya mampu dan mayoritas, dia nggak bilang keseluruhan, kebanyakan jamaah sholat Jumatnya bisa paham dengan bahasa Arab. Saya juga paham bahasa Arab, kata Kang Asep Yayan itu. Arab pati genah, Arab nangdi, mau kemana itu. Arab juga ya. Arab opo, Arab mangan, Arab ngombe. Bar mangan, bar ngombe ya turu. Udah makan, udah minum ya tidur. Ya. Terus selain bahasa Arab yang utama, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kata mazhab Maliki, berturut-turut mualah. Jadi nggak boleh khutbah 1 duduk dia lama, suruhnya Abdul Ghani sini dulu, buatin kopi untuk saya, kata khotibnya. Ngopi-ngopi. Nggak boleh lama-lama itu khutbah 1 dan kedua. Jadi duduknya sekedar selawat atau sekedar doa-doa utama gitu. Jangan lama-lama duduk antara 2 khutbahnya. Itu namanya mualah. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Ulama yang menjelaskan mazhab Maliki, Imam Malik sendiri, ya, kemudian ada ulama namanya Malikiyah Ad-Dardir dan Al-Kharashi. Ya. Nah, sekarang mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu tahu nggak namanya, Pak Danang? Muhammad bin Idris. Ya, udah, Imam Syafi'i itu namanya Muhammad, ayahnya namanya Idris. Dia orang Gaza itu, yang negerinya dibombardir sama Zionis Yahudi ini, orang Palestina ya. Ya, dan nasab dia nanti ada yang ketemu dengan datuknya Nabi SAW. Jadi dia itu Habib atau Sayyid atau Maulana, ada zuriyah Nabi SAW. Namanya Muhammad, ayahnya Idris. Ya, Imam Syafi'i itu ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i ada 5 rukun khutbah. Saya udah cek, kita pakai mazhab Syafi'i aja. Saya cek itu apanya itu isi khutbahnya, yang katanya ada yang kelewat sehingga nggak sah khutbah Jumat kemarin, katanya gitu. Ya, saya yang ngajar fikih di sini juga merasa bertanggung jawab untuk meluruskan. Pujian kepada Allah, saya lihat, loh ini ada pujiannya, bahkan pujiannya yang sesuai dengan hadis Sahih Muslim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu hadis Sahih Muslim itu. Ya, mukaddimah pujian. Terus selawat kepada Nabi, saya juga ngelihat di situ ada selawatnya. Terus wasiat takwa, ada wasiatnya saya lihat. Dan dibacakan juga ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus membaca ayat Quran. Lah itu ayat Al-Quran itu, surat Al-Baqarah, Ali Imran itu. Ya, yang dibacakan. Walaupun itu dia sedang wasiat takwa membacakan ayat Quran surat Ali Imran itu. Yang terakhir mendoakan kaum muslimin. Saya lihat di bawahnya ada Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Lah udah lengkap berarti. Kelirunya di mana itu saya lihat tadi. Ini beneran ini yang dibaca, Ustadz baca ini ya? Iya tat. Lah ini udah memenuhi kalau mazhab Syafi'i. 5-5-nya itu rukunnya. Ya, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, baca salah satu dari ayat-ayat Quran terserah, kemudian mendoakan kaum muslimin yang baik-baik, juga berlindung dari yang buruk-buruk. Udah lengkap. Ya. Kalau syarat tambahan mazhab Syafi'i, kalau bisa bahasa Arab bagus. Terus mualah juga tidak terputus antara dua khutbah maksudnya. Atau mualah itu berterusan, jangan juga khotib khutbah pertama ini. Udah dia ceramah, dia diam aja gini. Nah itu memutus khutbah itu. Itu namanya syud. Nyeleneh. Diam aja. Akhirnya makmum yang ngantuk pun, ini udah kelar kayaknya, dibangun tuh. Belum, tapi diam. Itu namanya memutus khutbah juga itu. Itu batal itu khutbah itu. Jangan lama-lama. Entah apa yang dipikirin khotibnya tiba-tiba di tengah khutbahnya. Baik khutbah pertama maupun khutbah. Diam aja dia gini. Tapi kayaknya sok serius khotibnya. Tapi dia diam aja. Walaupun tolah-toleh sana sini, atau dia diamnya diam beneran gitu. Mungkin dapat wangsit khotibnya gitu. Nah, itu batal itu, nggak boleh. Jadi harus ya berbicara terus lah, walaupun tidak kenceng, tidak cepat gitu ya. Nah, terus juga syarat tambahan dalam mazhab Syafi'i itu adalah dilakukan waktu zuhur udah masuk dan sebelum asar. Jadi sholat Jumat itu waktu sholat zuhur sampai sebelum asar ya. Nah, jangan sangkinkan semangatnya hari Jumat belum waktu masuk zuhur udah langsung ya melaksanakan. Yang menjelaskan itu Imam Syafi'i sendiri, Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i. Ya, kitabnya Al-Um Imam Syafi'i, Imam Nawawi Al-Majmu'ah Al-Majmu'u Syarah Muhadzab, dan Imam Rafi'i dalam Fathul Mu'in dan I'anatut Talibin. Terus mazhab Ambali, Ustaz, kalau mazhab Ambali siapa yang kira-kira make kita di sini? Yang make itu saudara kita Muhammadiyun dan saudara kita Persis, ya, Persatuan Islam. Itu mereka rata-rata mazhabnya Hanbali. Atau saudara kita Salafiyun yang tertuduh Wahabiyun. Saudara kita Salafi itu juga menyandarkan dirinya bermazhab Hanbali. Itu mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, syarat rukun khutbah itu ada 5 ya. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, wafatnya tahun 240 atau 41 Hijriah. Pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, membaca salah satu ayat Quran, doa-doa untuk kaum muslimin, sama kayak mazhab gurunya ya Imam Syafi'i. Nah, udah. Jadi nggak usah rame-rame, sah itu kemarin. Karena saya udah lihat, saya dikirimin. Ini Ustadz, tolong dicek. Saya lihat Ustadz ini memenuhi ini kalau dua mazhab yang populer di Indonesia, mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanbali, 5-5-nya terpenuhin, saya bilang. Udah, pokoknya bersangka baik aja kita. Maaf ya, saya perlu menyinggung itu, biar jangan gampang kita batal-batalin. Batal semua nanti jadinya. Kalau batal khutbahnya, batal sholat Jumatnya, batal semuanya jadinya. Wah, repot ini. Masa diulang lagi? Ulangnya hari apa? Hari Sabtu, tambah sesat kayak orang yang Yahudi ibadah hari Sabtu. Ya, orang Islam ibadahnya hari Jumat, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu. Jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ada pertanyaan seputar khutbah tadi, Bang Oeng? Bang Oeng kira-kira kalau mau minta jadwal boleh tuh sama Ustaz nanti ya kan? Udah ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca ibarahnya ya, takbirnya. Kita udah sampai ya kategori hal-hal yang menajiskan baik badan, pakaian maupun tempat yang akan digunakan untuk sholat. Terakhir itu kita muntah. Itu ya, muntah. Nah, bulan lalu itu. Sekarang, apalagi yang najis. Nah, tapi ketika membahas muntah, kitab ini membahas gini.
bi khilafi ma idza kharaja min ra'sin aw sadrin ka as-sa'ili min famin naimi ma lam yu'lam annahu minal ma'iddati. Ya, perhatikan ibarahnya. Ya, ini berbeda kasusnya katanya gitu. Ya. Jika yang keluar dari kepala atau dada, ya. Jadi kepala itu maksudnya ya ini sebenarnya membahas mulut ini. Juga dari dada yang naik ke kerongkongan tenggorokan terus lewatnya nanti lewat mulut juga. Ya, di sini dicontohkan ka as-sa'ili min famin naimi, kayak cairan yang keluar dari mulut orang yang tidur. Apa namanya Bang Weng? Iler, jigong. Ya, ini beneran ini. Di sini dibilang gitu. As-sa'ili min fami an-naimi. Cairan yang keluar dari mulutnya orang yang tidur. Iler. Liur. Malam yu'lam annahu minal ma'iddati. Yang penting tidak diyakinin iler tersebut berasal dari lambung atau ususnya orang yang tidur itu. Jadi iler itu menjadi najis, gitu maksudnya. Tapi nanti dibahas ulama, kalau diyakinin iler itu dari usus, dia ada najis. Kan kita udah bahas sebelum-sebelumnya yang dari usus-usus dari lambung itu kan kotoran itu, sisa-sisa makanan, lendir-lendir, ada residu-residu, sisa-sisa entah apa-apa itu. Jadi najis. Cuma harusnya dia kedorong ke bawah. Ini malah naik ke atas cairannya. Namanya liur. Jadi kalau liur itu diyakini dari lambung, dari usus, maka jadi najis. Tapi kalau nggak diyakinin dari itu, ya nggak najis. Makanya kadang-kadang ada yang agak ketat masjid-masjid. Dilarang tidur di ruang utama masjid. Terutama yang ada karpetnya gini. Kalau lantai doang kan gampang lah. Gitu. Takutnya najis dari liurnya orang yang tidur. Gitu ceritanya. Tapi nggak semua juga ulama menghukumin itu. Karena gimana itu? Pakai cek labnya kemana itu? Ini benar nggak ya dari usus? Gitu. Jadi ada juga ulama yang nggak mau menghukumin liur serta merta najis. Jadi orang tidur iler itu nggak serta merta najis. Ada juga yang kubu najis dengan posisi tidur tertentu. Tidur kayak gimana? Tengkurap. Itu berpotensi najis karena benar-benar tengkurap itu tertekan lambung dan usus kita. Jadi ketolak ke dada, lewat tenggorokan, baru wah terjadilah peta-peta ya di dalam bantal atau alas tidur kita. Tapi kalau tidurnya sesuai sunnah Nabi miring kanan, sisi kanannya di bawah, maka tidak najis kalaupun dia ileran. Nah, ada yang begitu. Atau sisi kiri, masalahnya dia emang sadar tidurnya di posisi mana. Ada lagi yang bilang tidak najis kalau tidurnya telentang. Kalau telentang itu kan nggak ketekan itu, ya. Jadi berbeda ulama, ya. Jadi kita juga jangan gampang menajis-najiskan ilernya orang tidur juga. Ternyata ulama sendiri nggak sepakat. Wangi, iler siapa yang wangi, Pak? Itu ya. Apalagi kalau tidur Jumat dalam kondisi gimana Bang Oeng? Kalau orang tidur Jumatan itu dalam kondisi duduk. Ya, saya bahas ya. Karena ini berkaitan dengan ad-duratu, kentut flatus. Jadi gini, ulama nggak sepakat orang, kan gini ada hadis Nabi, ya. Al-Ainani, dua bola mata, wika usahi kata Nabi, mengontrol lubang dubur. Faman nama siapa yang tertidur, Nabi nggak bahas tertidurnya sebentar atau tertidurnya terlalu lama. Fal yatawaddo, maka dia harus wudu lagi. Karena sami saya
Jadi kata ulama, tidur yang tidak serta-merta dihukumin batal kalau terjaga posisi lambungnya, karena dubur itu berkaitan erat dengan lambung. Kayak gimana? Misalnya gini, rata-rata kan nggak nyender ya kalau soal Jumat ya. Jadi kalau tidurnya begini, walaupun sebentar, berpotensi batal karena dia membuka lambungnya. Tapi kalau tidurnya bisa agak begini, tegap, ya walaupun kadang-kadang ya gitulah gitu. Nah itu ulama bilang, tadi mau ada tadi, ya itu menjelaskan ini posisinya. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia tersungkur agak ke depan, malah membuka klemnya. Semuanya. Makanya ada ulama yang mutasab tidur. Al-Ainani kata Nabi Alisa itu, dua mata ini kalau dia melek, wika usai dia bisa mengontrol orang tidur. Paman nama kau udah tertutup dua matamu, pada tawaduk. Potensi besarnya batal wudhu. Maka ulama-ulama nggak sepakat memang bukan membantah hadis tadi. Cara tidurnya itu, ya cara tidur dalam kondisi duduk nih ceritanya. Maka ada juga ulama yang mutasab tidur, dia ketat. Pokoknya udah tertidur mata itu, kita tidak bisa tahu. Udah batal aja itu. Nah, ini apa gunanya? Supaya khutbah Jumat itu semua orang itu memperhatikan dan mendengar. Itu manfaatnya. Ya. Ini lagi begini, tiba-tiba. Ya ada juga yang jadi makanya ini sebenarnya posisi, nah ini saya sebut ini. Ya. Kalau dia bisa gini diam tenang, insya Allah. Tapi kalau dia berkondisi agak begini, nah itu berarti kebuka itu terakhir. Ya memang ada. Makanya tadi sebenarnya hadis itu kata ulama tidak bahas tidurnya satu kandungan atau bahkan sampai lelah ngorok begitu. Memang ada, saya juga pernah dengar kan. Bukan ngarang juga ya. Ada yang khutbah Jumat tuh mabuk tuh ngorok. Wah itu iya. Kasusnya jadi gimana? Batal wudhunya? Makanya tadi posisi tidur kita itu nggak ada yang tahu. Tidur masa praktik. Nah makanya kita apakah bisa menjamin ini gini kita gini, atau kita bahkan tegap nih, tegap, wah gini kita meremin. Pada saat akal kita sudah hilang, apa kita bisa menjamin? Ada orang walaupun ini teguh ini, bokongnya teguh, ya gampang lemes juga krednya. Walaupun teguh ini, kecuali mungkin kalau ada penutupnya itu. Tapi kalau misalkan ada baunya tadi di samping bilangin baik batal. Gitu ya. Nah kemudian tadi berkaitan batal tidaknya wudhu ketika tertidur dalam kondisi duduk, terutama paling banyak khutbah Jumat. Nah ini mau bicara liur. Tadi kan liur ada yang menajiskan. Nah kalau tidurnya begini, ini tidur sunnah Nabi malah begini, ini berpotensi walaupun liuran tapi itu nggak nanti. Atau sebaliknya begini. Tapi kalau berkurang begini, ini dorong, wah gitu. Terletak ini ulama berbeda. Ada yang bilang tidak akan najis karena sulit naik ke atasnya. Gitu. Nah, tertekan hidupnya. Pakai itu dong. Tetap aja tertekan ototnya terletak itu. Pakai paling rileks itu sunnah Nabi tidak. Otot perut kita, jantung kita sebelah kiri, lambung sebelah kiri, itu makanya ditaruh di atas. Ini nanti tidur ini jadi batal ini. Nah, ini tidur ideal. Kemudian karena ini ditaruh di atas, kompensasinya waktu tahiyat akhir. Ini pula yang dikasih. Relax. Ngerti ini agak ketekuk. Tahiyat akhir sholat. Itu kompensasinya lagi sholat. Jadi gantian ya kata lambung, kata sisi ini.
Sekarang aku pula yang posisinya enak ya, aku agak ketekan dikit. Walaupun sebenarnya tayang akhir itu enggak identik motornya. Nabi itu tegak tetap mau posisinya gini tetap tegak. Kita aja mirip-mirip sini semua. Perlu apa kegedean kan? Kegedean perut. Biasanya perut kegedean. Oh, perut kegedean ya. Itu tanda makmur. Woi, selamat aku beruntung kalau besar makmur. Nah, jadi tidur tadi kalau liur itu potensinya memang tidak keluar dari lambung jadi sekedar di ya sekitar oral, rongga mulut atau di tenggorokan saja nggak berasa ini. Jadi kalau tidurnya lagi duduk-duduk itu sampai ngiler, saya melihat ada yang pernah ngiler kalau baju mandi. Bukan hanya ngorok panen, ada yang ngiler, malu ya. Nah, itu tidak serta-merta dihukumin najis. Iya pakai masker, kalau enggak yang anti cipratan yang di restoran yang bening di sini ditaruh di sini, tahu kan? Biar enggak nyiprat ngomongnya pelayan-pelayan restoran itu. Jadi kalau dia ngiler ketampung lah di sekitar dagunya. Ya, silakan sampai sini saya kasih dulu untuk kalau ada yang bertanya. Sebentar, saya izin minum ya. Loh udah pada minum ya? Oh iya, habis. Ya? Lah tadi makanya Pak Nanang, ini terserah ya mau duduknya. Saya kasih tahu dulu, ini namanya duduk sila. Dari kata sila, sila, nggak sila, bersila. Kata-kata kita gini, tapi nggak duduk begini kan? Makmum itu ada yang duduknya begini. Ini namanya, ya, tahu nggak namanya? Iftiros, membentangkan kaki. Kalau gini itu tawarruk, membokong. Ngerti? Nih, mau ini yang tegak, mau gini, pokoknya ini namanya tawarruk. Bokongnya salah satunya nempel ke lantai. Kalau gini membentangkan, mau salah satu mau ditumpuk gini, mau kayak gimana? Ini namanya iftiros, membentangkan. Nah, Cinta, ya. Ketika kita tahiyat itu kan ada beberapa imam atau yang lain dia tidak memansalkan ini tadi ya. Kaki itu gimana? Secara hukum Itu pas apanya? Pas sujud apa pas sayat? tahiyatnya. Nah, nggak apa. Iftiros itu tahiyat awal lah kita enggak. Kan harusnya gini, seolah-olah. Ya kan? Nah, ternyata dia gini, nggak apa-apa. Ini sama-sama iftiros. Ulama, udah itu gini, ada yang gini, ada yang ditumpuk gini. Bahkan mungkin agak nyeleneh nih, tumpuknya yang kiri di atas. Dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ya kan? Wah, kalau tadi khotibnya batal, rukun Jumat, ini imam batal. Oh, jangan. Itu gimana ya tadi ya? Kan ada beberapa mazhab yang memang dia harus ini sih simbolik itu harus dia ya. Ada juga yang membiarkan itu gimana? Sekarang kita bahas satu mazhab aja. Kita pakai mazhab apa Pak Haji Kom? Taruhlah. Sapi kita ya. Enggak, kalau saya sih Oh, ya. Udah Bang, maksudnya biar populer. Iya, Indonesia mazhab sapi kami mayoritas. Udah mazhab sapi sendiri juga tak sepakat. Antara Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, dua ulama yang menghidupkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau dibilang As-Syekhoni fi Syafi'iyah itu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ini juga tempat beda. Belum lagi setelah-setelahnya mereka. Jadi internal mazhab kami kalau kita ngaji kitab kuning itu sendiri beda-beda. Menyikapi sesuatu lah. Anggaplah ini tadi posisi. Apakah harus begini banget? Atau kalau sekali-sekali gini gimana? Sah apa tidak? Udah tuh tidak sahnya tuh sampai batal atau ngulang lagi apa enggak? Begitu-gitu. Macam-macam. Tapi intinya nggak gampang batal-batal sholat. Kecuali yang benar-benar dia jalan deh. Ya ini dari perkara. Allahu Akbar. Nah, itu ada tuh. Itu mempelajari perkara sholat itu. Dia pemimpin paskibra sampai ke bawah lagi sholat. Atau dengan kakinya Allahu Akbar. Itu batal. Tapi kalau masalah-masalah yang masih bisa berdamai dengan keadaan itu Pak Ibu,
Sebenarnya internal ulama-ulama mazhab Syafi'i itu mereka sendiri berbeda, tapi mereka pun nggak ketat-ketat banget dalam perbedaannya. Enggak gitu juga. Jadi kan dibahas lebih jalan supaya tidak menyalahkan. Iya. Kedua, kalau saya kadang berpikir positif, mungkin kakinya lagi sakit. Nah, gini masalahnya juga. Mau anak muda, mau remaja, mau anak kecil bahkan apalagi orang tua. Kadang-kadang posisi-posisi ideal gini, walaupun kurus kayak saya, kalau kayak saya gini, kurus gini, mau ditekuk-tekuk gini pun orang plastik main saya. Ya kan? Tapi ada orang itu walaupun dia badannya ideal, kalau gini sakit, nyeri, gini dia nyaman, udah. Itu juga termasuk lusa-lusa dia nggak tahu soalnya. Ya kan? Ada orang, Pak Ibu, iftirosnya kayak terbalik. Kita kan gini, iftiros. Dia malah sebaliknya gini. Dia nggak apa-apa. Tahu ya? Jangan. Inilah aliran apa ya? Ini bapak yang bawa. Saya minta maaf ya, belajar kayak gitu kayak gini. Dulu kami juga praktek-praktek. Tadi posisi duduk, posisi liur, tadi pananan. Jadi kalau pananannya, tadi kan saya bahas ini namanya posisinya bersila, sila, ya sila. Jadi bahasa Arab tuh. Udah. Kalau yang gini, ya namanya iftiros. Kalau yang gini, tawaru anjing. Ini yang dilarang sama Nabi. Tapi ada orang duduk gini, dia tidur gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan masalahnya bukan sholatnya. Kalau sholat di celana Nabi, kamu jangan ya duduk di haji. Jadi sholat. Gitu ya. Tapi dia duduk biasa ini, bukan duduk sholat. Cuma masalahnya kita nggak tahu posisi perut kita apakah ke gini ke kanan, ke tarik ke belakang, atau ke dorong ke depan. Mau kayak gimana pun posisi duduk kita itu kan jadi masalah. Tapi masalahnya yang dibahas itu bukan posisi duduk juga, ini badan. Kalau posisi yang ideal ini pas pampres, ya, emang dia bisa jalan itu ini, bisa jadi bergeser kanan kiri pun kebuka juga ke bawah deh. Makanya ada ulama yang ketat dengan hadis tadi. Al-ainani, dua bola matamu kalau melek, kau say maka terjaga lubang bunuh. Paman nama kalau udah tertidur sebentar pun, pandai tawaddo, utuh aja sana. Udah. Jadi banyak yang batal ini sholat juga. Hampir 60% ya. Berarti sholatnya nggak sah karena uduknya batal. Makanya di Ya dulu. berarti nah saya masih aja dah rata-rata setiap sholat Jumat itu pasti saya tidur pasti saya adanya di sini. Bang Oeng, jangan malu-maluin saya. Kita jujur gue. Ya. Saya ada di depan karena kenapa saya di depan takutnya speaker kan juga mati takutnya. Iya. Kan saya jaga-jaga. Nah, Bang Oeng lebih takut speakernya keganggu daripada matanya merem lagi. ntar posisinya kalau saya keluar kan artinya kan mengganggu ini. Akhirnya oke lah katakan enggak itulah. Berarti kan tiap sholat Jumat berarti saya katakan batal. Ya. Untuk katakan sebuah penebusan lah, katakan begitu Ustaz. Penebusan yang kemarin-kemarin batal itu bagaimana? Jadi nebus dosa nih ceritanya. Batal lah, batal. Gini kata Nabi ya. Saya mau nanya dulu Bang Oeng biar keren nih. Bang Oeng, yang namanya berwudu itu rukun sholat enggak? Iya. Bukan rukun sholat, syarat sholat. Iya, bukan rukunnya. Nggak ada rukun sholat yang 13 dan setelahnya itu berwudu, nggak ada. Itu syarat kita mau masuk ke sholat. Kata Nabi gini, ya, apa namanya? Tentang wudu itu, kok jadi lupa saya hadis ya. Pokoknya syaratnya lah ya, syaratnya. Berarti Bang Oeng, kita anggap ya Pak Nanang, kentut itu membatalkan sholat apa membatalkan wudhu? Nah, membatalkan wudhu, udah pernah saya bahas. Nggak ada juga pembatal sholat kentut, nggak ada, itu pembatal wudhu. Tapi kalau wudhunya udah nggak ada gara-gara dibatalin oleh kentut, maka sholatnya tidak sah gitu. Biar tertib dulu.
Ya, secara administrasi fikihnya. Ya Pak Ipung, jadi orang sholat Pak Ipung kentut itu nggak batal sholatnya, yang batal wudunya Pak Ipung. Yang membatalkan sholat tuh ngomong dengan sengaja, makan minum dengan sengaja, gerakan-gerakan di luar gerakan sholat dengan sengaja gitu-gitu. Ngerti ya Pak Ipung ya? Dah. Berarti anggaplah tidurnya Bang Oeng 52 minggu dalam setahun hari Jumat, ya kan? Batal. Kan 1 tahun 52 minggu Jumatan itu. Ya kan? Batal. Ini gimana recovery pemulihannya? Karena apa? Bang Oeng masalahnya tidur yang berpotensi mengeluarkan flatus atau kentut, berarti sudah tidak punya wudhu, terus sholatnya nggak sah. Gimana? Caranya seperti riwayat Abu Daud. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Ini nanti hadis qudsi yang dijadikan panduan oleh ulama. Pegang ini baik-baik. Ketika dihisap sholat kita, terus sama Allah disuruh malaikat yang menghisap, yang pertama kali dihisap sholatnya. Udah, pas dihisap banyak bolong, banyak kurang, banyak masalah. Apa yang disuruh Allah kepada malaikat Bang Oeng? Ketika sholatnya itu banyak bolong-bolong, banyak masalah. Anggaplah sholat Bang Oeng Jumat 52 minggu dalam setahun bermasalah. Kan dia fair ini Pak Ipung, ya kan? Jadi gimana caranya? Allah nyuruh apa yang kedua sama malaikat? Ceklah sholat sunnahnya. Jadi orang yang udah lama nggak sholat-sholatan, berani meninggalkan sholat, pernah meninggalkan sholat, bagaimana? Apakah dikodok atau apa? Yang pendapat paling populer, banyak-banyak sholat sunnah. Terutama sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya, qobliyah dan ba'diyah. Berikutnya sholat sunnah witir. Baru sholat sunnah tahajud. Ya, gitu. Itu urutan-urutan tertingginya derajat sholat sunnah Pak Ipung. Jadi sholat sunnah tertinggi Pak Ipung itu qobliyah ba'diyah, itu yang pertama. Karena dia mengiringin sholat wajib. Udah Bang Oeng, jangan malas-malas qobliyah ba'diyah lagi. Ya, udah 52 minggu batal. Jadi aspirasi Bapak ya sama wakil kita. Iya. Udah nggak apa-apa. Di Al-Quran itu difirmankan Allah gini, illa ma qad salafa, kecuali yang sudah berlalu belum tahu. Itulah gunanya, entah gimana nih ceritanya, yang dimuliakan Allah, Ustadz Haji Ramdhani SAG ini. Tak dapat nomor telepon saya, nawarin saya ngajar fikih di sini, supaya kita hamalannya sesuai dengan as-sunnah dan penjelasan para ulama. Ya silakan, tunggu ya. Saya juga sambil nyari surat Al-Jumu'ah ini. Semuanya kita kan artinya Kita. ya. Semua adalah Bang Oeng ini enggak, oh betul dia. Kita semua adalah makhluk Allah. Nahnu ibadullah, betul, betul. Semua menurut Allah. Nah, gitu dong Bang Oeng. Yang semuanya itu ya ada satu apa itu namanya gerakan atau perbuatan kita itu bukan semata-mata karena niat kita sendiri. Apa itu namanya yang hadis yang situ bilang. Jadi ada itu kelihatan Allah, hendak Allah. Nah, artinya ya tasawuf ini, artinya barangkali ada doa atau ikhtiar kita biar sholat Jumatnya itu nggak akan tidur Ustaz. Gitu. Ada lah barangkali doa apa nih biar kita terbebas tidur begitu. Karena Ustaz, saya sendiri Ustaz, itu walaupun saya menonton begini jadi nggak tahu pulasnya atau pulas. Jadi pulas ya gimana satu kebiasaan. Nah, saya tanya ininya, partnernya itu soulmate-nya Bang Oeng. Itu ya, Pak Nanang. Itu bawaan orok atau penyakit? Wah.
Nikmat itu kalau yang dikaruniakan Allah kita gunakan semestinya. Kalau penyalahgunaan namanya azab. Tidur ngantuk itu nikmat, tapi kalau digunakan salah guna jadi azab. Begitu. Ya udah Ustaz Haji Ramdhani, nanti saya datangin khotib-khotib yang suka ibadallah, ittaqullaha wa ati'u gitu-gitu kan. Tahu nggak Pak Nanang? Ada juga agak ketat ulama tertentu mazhab Syafi'i. Kenapa pakai tongkat? Itu kan sunnah ya, pakai tongkat. Memang diharapkan supaya tangannya khotib tuh nggak terlalu banyak gini-gini. Gitu, jadi pakai tongkat. Terus tongkat itu juga saya baru tahu tuh. Dulu kiai-kiai saya, mualim saya tanyain, apa juga manfaatnya? Itu kan sebenarnya kalau yang pakai tongkat, mimbarnya Nabi itu kan 3 tangga. Maka nggak kayak gini kan, ini ditutupin, kan terpapar kan khotibnya. Itu dia akan getok-getok untuk bangunin orang tidur rupanya. Jadi digini-gini, kadang-kadang khotib itu kita aja nih baru tahu nih, dok digituinnya. Itulah ganti gitu. Itu ngingatin, hei kalian tidur-tidur nih. Karena kalau mengikut surat Al-Jumu'ah itu dari mulai ayat 9 sampai 11 bukan ayat 10 dan 11. Dan nanti kita dapat di hadis Sahih Muslim, idealnya saya kasih tahu nih ya, idealnya semua jamaah itu bukan hanya melek, menghadapkan badannya ke arah khotibnya, termasuk misalnya yang di sini. Ya, itu bukan sekedar dengar ini, dia gini, sisi kanan, yang kiri juga, walaupun khotibnya nggak kelihatan. Jadi bukan sekedar khotib itu didengerin pakai ini, dulu nggak ada ini, jadi gini, gitu. Yang di atas ngelihat ke bawah, begitu loh. Biar kita tahu ini. Iya, enggak, maksudnya kalau yang di atas kita perhitungkan, misalnya entah di sisi manapun kita, seolah kita memperhatikan khotib. Kalau yang di pinggir ya dia bisa ngelihat gini, ya kan? Kalau di pinggir pagar. Ah, makanya nanti itu jadi inspirasi kan buat Pak Ipung. Wah, kata Ustadz menghadapkan, berarti nanti setelah selesai ambulan kita buka nanti wakaf monitor untuk lantai 2, biar pakai CCTV lantai 1-nya. Gitu. Iya, memang begitu sebenarnya. Itu namanya adab dan sunnahnya makmum atau jamaah ketika mendengarkan khutbah-khutbah. Bukan sekedar didengarkan dengan seksama melek, tapi menghadapkan badannya. Kenapa kata ulama? Karena dia menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, ada perhatian jiwa raga kita. Ini bukan sedang berdongeng khotibnya, bukan sedang cerita nggak karu-karuan, tapi ayat-ayat Quran. Apa kata Allah tentang ayat Quran? Nih, saya nggak mau kalau ayat Quran itu, malu saya sama anak-anak as-shalah tahfidzul Quran. Ya, nih lihat. Faida quri'al Qur'anu. Kalau Al-Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama, wa ansitu, dan kamu supaya khidmat, supaya khusyuk, diam. Termasuk menghadapkan badan-badan kita ke arah-arah orang-orang yang membacakan Al-Quran, ya, baik secara tahsin seperti kita habis sholat ini terus menerus 1 hari 1 juz, maupun dia bacanya bukan bertahsin tapi sedang berdalil. Itu tapi kan dalilnya ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Walaupun dia nggak bacanya ya itu kan kalau bertahsin. Kalau berdalil kan nggak perlu begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Tapi dia kan sedang baca Quran. Allah yang bilang la'allakum turhamun, maka kamu dilimpahkan Allah rahmatnya. Lawan dari rahmat nanti kita temuin dalam surat Al-Isra atau Bani Israel. Wa yarjuna rahmatahu, mereka hanya mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka mengkhawatirkan adab Allah. Di ayat itu jelas-jelas Allah bilang lawan dari rahmat itu apa, Bang Weng? Azab. Berarti kalau nggak didengarkan dengan seksama, nggak diperhatikan, bukan dapat rahmat, dapat azab. Na'udzubillah min dzalik. Cukup ya?
Gitu. Nah silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Ngajinya cukup tapi pertanyaan nggak apa-apa kalau ada yang mau nanya. Gitu aja. Gitu. Sampai ada yang ngomongin, ya. Ansitu wasma'u, udah itu. Wa atiu rahimakumullah. Ada pengumuman-pengumuman. Kamu dengarkanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan baik. Ya, ikutinlah nasihat-nasihat itu nanti, maka kamu akan dicurahkan Allah rahmatnya. Ada pengumuman-pengumuman dari Bilal-Bilal untuk sholat-sholat Jumat dan khutbah-khutbah yang lain. Kan gitu ceritanya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Cukup ya Bang Oyang ya? Tuh udah jam 9 loh. Mudah-mudahan. Kalau mau nanya, nanya nggak apa-apa. Silakan, Bang. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Kenapa itu jongkok itu nanyanya? Oh. Cari enjoy. Di mana cari enjoy ya? Ya nyamannya posisi ya. Nyamannya posisi. Jadi gini Pak Haji, siapa namanya Bang Wan? Pak Haji? Parman, nggak pakai su ya? Kalau Suparman, Suparman. Iya Superman. Tahu nggak? Saya ini intermezzo dulu Pak Haji Suparman. Saya diceritakan sesama teman Mutoib, sayangnya bukan saya yang ngadapin, ke imigrasi waktu umroh. Imigrasinya Saudi di Jeddah. Sayangnya saya jagain yang lain, teman saya lah depan berurusan dengan jamaah umroh, dia nungguin di dekat imigrasi nanti kalau ada masalah. Itu tahu nggak, iseng banget itu si imigrasinya Saudi. Di stempelnya itu paspor namanya Suparman. You are Superman kata imigrasinya. Dikirain Suparman itu Superman. Terus ditanyanya mana sayapnya kalau Superman kata. Iseng dia. Itu intermezzonya ya. Nah, jadi sholat bicara idealnya itu untuk yang normal. Nabi bilang, yang sempurna sekali sholat itu keadaan berdiri. Nggak bisa berdiri setengahnya nanti dari berdiri duduk. Nggak bisa rebahan. Rebahan bukan berbaring ya, rebahan, kondisi rebahan. Jadi ada 3 posisi sholat. Itu yang normal, yang pertama. Sementara yang kedua, yang ketiga, karena ada uzur panjang kata ulama maupun uzur pendek. Uzur pendek tertentu, uzur panjang karena memang kondisi, maaf saudara kita yang jalan pakai tangan seberang sana, dia sholatnya terus menerus dalam keadaan duduk, tapi karena uzur panjang kondisi begitulah kaki beliau, maka beliau tetap dihukumin sebagai keadaan berdiri. Begitu, walaupun secara kita normalnya itu kayak duduk. Karena itu uzur panjang. Kayak Pak Haji Suparman. Maaf ya, kan memang kakinya ada itu. Iya, memang. Jadi ada orang sholat yang harus begini, gak apa-apa. Karena memang posisi-posisi badan ada uzur panjang. Atau awalnya nggak begitu, ada kecelakaan, ada apa, sehingga menyebabkan muncul uzur panjang yang baru. Dulu sih normal. Tapi karena ada kecelakaan wilayah-wilayah pinggang, bokong, sehingga ya sholatnya harus begini. Atau bahkan pakai duduknya juga nggak bisa duduk di bawah, harus pakai bangku. Jadi sholat itu, pembahasan-pembahasan ideal itu yang normal. Adapun rukhsah untuk uzur, itu orang-orang yang memang ada cobaan-cobaan tertentu dalam kondisi fisiknya, tubuhnya Pak Haji Suparman. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Nah itu tuh bagus tuh Pak Ipung. Saya itu kadang-kadang saya bilang sama Olis nih, saya nangis ngelihat saudara kita yang jalan pakai kaki itu. Artinya kita normal. Kalau nanti Allah itu hadap-hadapkan kita, didatangkan beliau, didatangkanlah saya, Saleh, dia ini
beginilah aku ciptakan, aku sayang sama dia. Tapi dia berusaha merangkak-rangkak. Kamu Saleh, normal aku buat. Gimana itu? Ya kan? Itu sebenarnya. Jadi dibilang Pak Ipung benar. Hadir saja ke masjid, walhamdulillah. Nanti kalau nggak bisa pun ke masjid, yang penting dia tegakkan sholat itu di rumahnya, itu pun walhamdulillah. Daripada nggak sholat, gitu ya. Demikian ya. Bapak-bapak haji sekalian yang dimuliakan Allah, kita dengarkan penutupan dari Bang Oeng.